Jadi pada saat awal saya melanjutkan usaha batik ini, itu awal-awalnya kami mencoba melatih anak-anak muda. Nah, tapi ternyata anak-anak muda sekarang passionnya beda dengan orang-orang tua. Dari semula kita mendidik banyak, tiba-tiba berkurang, akhirnya kan juga nggak ada yang bertahan. Sehingga pembatik saya itu kalau jenengan lihat, itu paling muda umurnya 50-an tahun. Dari situ saya berpikir, ini kalau kita biarkan kira-kira 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ini siapa yang nantinya akan membatik gitu. Berdasarkan pengamatan saya itu, kemudian saya berpikir, ini sepertinya saatnya kemudian harus kita bantu dengan menggunakan teknologi. Sehingga bagian yang terberat, yang terlama, yang harus duduk dari pagi sampai sore itu kan biasanya prosesnya klowong atau motif utama. Disitulah yang kemudian proses itu kami gantikan. Anak-anak muda kalau mereka mengerjakannya itu tidak harus full, tidak harus dari pagi sampai sore, tidak harus kemudian tidak boleh pegang HP, itu masih bisa. Sehingga harapannya nanti ke depannya ada kolaborasi, bagian yang memang sudah sulit dikerjakan ataupun tidak cocok untuk generasi yang akan datang, itu coba kita gantikan dengan teknologi. Dengan cara seperti itu, harapannya batik masih bisa berkembang lagi ke depannya, ide-ide kreatifnya bisa muncul, lebih produktif lagi, dan yang terpenting harganya. Tentunya harapannya semua lapisan masyarakat bisa menggunakan, membeli, dan memakai batik. Kalau batik yang full manual itu memang agak mahal, karena prosesnya lama, semuanya menggunakan tangan, manual, begitu. Di situ kemudian ada pertimbangan lain, bagaimana kalau kita coba dengan teknologi, bisakah harganya kemudian lebih murah? Nah, ternyata memang bisa lebih murah. Dari situ harapannya batik nanti tidak hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, sehingga kedepannya batik tetap menjadi kebanggaan kita bersama. Ya, jadi masing-masing IKM, masing-masing pengusaha batik itu memiliki keahlian, ya kan? Jadi semacam Butimo ini karena dengan teknologi yang sudah diperoleh, sudah dikembangkan, itu menjadi efisien di bidang proses klowong dan desain digital. Kemudian kami menjalin kerjasama dengan IKM-IKM yang lain. Kami melihat IKM itu masing-masing punya ciri, punya keahlian masing-masing. Ada yang mau warnanya bagus. Nah, berarti IKM itu bisa mengisi bagian pewarnaan. Kemudian ada juga pengusaha batik, perancang mode yang desainnya itu bisa sekali kita melihat itu kok bagus dan menarik. Nah, kemudian kami juga meminta berkolaborasi dengan pengusaha atau perancang mode yang sudah cukup banyak menggeluti dunia fashion. Harapannya Butimo bisa berkolaborasi dengan pelaku atau IKM batik yang ada di Jogja maupun di luar Jogja untuk bersama-sama menghasilkan batik yang lebih kreatif, lebih produktif, lebih kompetitif dan berdaya saing di pasar.